Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh dapat berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan kita. Saat ini mari bersama kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita pun diundang untuk bersama merayakan sakramen perjamuan kudus, di mana kita mengingat akan pengorbanan Kristus yang sungguh besar bagi keselamatan manusia. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan marilah bersama kita akan memulai ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan yang akan kita ucapkan bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya melingkupi seluruh ciptaan, dan yang menutup umat manusia dalam damai-Nya yang kekal. Amin. Saudaraku, mari bersama kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dengan menyadari bahwa kita adalah hamba-Nya yang harus taat dan setia dan mengasihi kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Tuhan
Saudaraku, mari bersama kita mengaku dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar bahwa kami seringkali tidak setia kepada-Mu. Kami lalai berbuat baik, kami tidak mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Dan kami sering membiarkan amarah, kesombongan, serta ego kami menguasai hati. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Pulihkan hati kami yang jauh dari-Mu, dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Ajarilah kami untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, agar kasih dan damai-Mu nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Jemaat juga bangkit berdiri kembali. Bagi setiap kita yang mengakui dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya kepada kita, dan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan berkenan mengampuni kita, dan itu artinya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah menerima perdamaian dari Tuhan, kita dipanggil untuk berdamai dengan sesama. Mari kita sambut undangan itu dengan saling berjabat tangan kepada depan, kanan, kiri, belakang, lalu katakan damai Kristus beserta kami. Damai Kristus beserta kami. Saudaraku, Tuhan begitu baik dan senantiasa memberkati kita, amin. Dengan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan, dan berkat-berkat yang lain yang kita tidak sadari begitu melimpahnya. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur dengan menaikkan satu pujian, Aku Diberkati. Boleh sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, kita sudah memuji dan bersorak bagi Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk dapat fokus menerima sabdanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan dengan satu pujian sujud di altarnya.
Cek. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu karena di saat pagi hari ini, pagi yang indah ini, kami masih boleh Tuhan izinkan untuk bersama beribadah kepadamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami lakukan, karena kami tidak dapat membalas cintamu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kiranya puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan akan dilayangkan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga apa yang boleh disampaikan hanya kehendak Tuhan saja. Roh Kudus kiranya memampukan setiap kami semua yang ada di tempat ini. Kiranya kami setelah mendengarkan firman, kami boleh dapat mempraktekannya di dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ya Ibu Yanti. Ya, saudara kita ya baru pertama kali datang ke tempat ini setelah sekian lama. Selamat datang Ibu Yanti dan keluarga. Selamat bergabung, selamat bersekutu bersama dengan saudara seiman yang di tempat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama, sebelum nanti kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini sesuai dengan bacaan leksionari terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai yang ke-10 nanti kita akan membaca secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya mulai Lukas 19 ayat yang pertama, saya mulai sampai yang 10 ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang suka membaca dalam firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, 3 hari yang lalu, tanggal 31 Oktober adalah Hari Reformasi. 508 tahun yang lalu, gereja di Eropa, yaitu gereja Wittenberg di Jerman, itu terjadi sebuah pergolakan, terjadi sebuah keramaian,
Mengapa? Karena pada saat itu gereja itu satu dulu. Kita kenal dengan nama gereja Katolik kalau dulu ya. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, seorang biarawan atau imam atau romo bernama Martin Luther menggegerkan seluruh Eropa, menggegerkan gereja pada saat itu. Karena dia memangkus 95 tesisnya di gereja. Ini aksi daripada penolakan Martin Luther kepada doktrin yang dirasa tidak alkitabiah, sudah terlalu melenceng. Martin Luther menekankan gereja perlu direformasi melalui 95 tesisnya, kebanyakan ya Bapak Ibu kalau kita baca. Tetapi intinya Martin Luther itu menekankan pertobatan. Gereja harus kembali lagi kepada Injil, ajaran Injil yang sejati. Martin Luther menolak ajaran indulgensi. Surat indulgensi, bagaimana umat itu dapat membantu anggota keluarganya yang sudah meninggal, mereka boleh langsung lompat ke surga Firdaus. Karena kita tahu doktrin daripada umat Katolik adalah ketika orang itu meninggal, dia masih punya dosa sisa, maka orang itu harus disucikan dahulu sebelum berjumpa dengan Kristus di surga. Jadi di api penyucian itu mereka menjual, gereja itu dulu menjual surat indulgensi. Kamu beli supaya anggota keluarga segera ke Firdaus, tidak perlu berlama-lama di api penyucian. Dan ini ditentang oleh Martin Luther. Nah, uang hasil penjualan surat indulgensia itu Bapak Ibu Saudara untuk membangun basilika yang kita tahu di Roma saat ini ya, itu Luther yang saat itu seorang biarawan dan dosen Alkitab melihat praktek itu sebagai penyimpangan dari Injil. Ya, praktik itu tentunya sudah tidak ada, sudah tidak dijual-jual lagi surat indulgensi itu Bapak Ibu. Tetapi doktrin api penyucian memang masih ada ya. Oleh sebab itu saudara kita umat Katolik juga masih melakukan yang namanya misa arwah gitu. Pada dan hari ini juga hari peringatan arwah orang beriman juga. Nah, kita sih tidak sedang membidat-bidatkan karena semua itu adalah saudara kita. Kita semua satu di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, jadi ringkasan tesis yang dipaku oleh Martin Luther itu bertobat. Dia mengambil dari Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Indulgensi ditentang oleh Martin Luther. Paus hanya bisa memberi pengampunan secara gerejawi, bukan menghapus hukuman kekal. Di dalam Markus 2 ayat 7 berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah saja? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Martin Luther Bapak Ibu Saudara menekankan ini. Hanya Allah saja yang dapat menghapus dosa. Martin Luther mereformasi gereja sehingga lahirlah gereja-gereja Protestan, dan kita juga termasuk gereja Protestan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita sedang tidak membanding-bandingkan itu ya, karena di sini adalah yang namanya gereja. Manusia itu bisa salah jalan, tetapi kita dituntut harus terus mereformasi diri. Gagasan Martin Luther yang terkenal itu sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia hanya oleh anugerah kita itu diselamatkan, bukan karena usaha kita Bapak Saudara. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Salib Kristus yang boleh memenangkan kita, menyelamatkan kita dari cengkraman dosa itu. Sola fide hanya oleh iman. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sola scriptura hanya kitab
Alkitab firman Allah saja. Segala sesuatu tradisi suci pun harus dipuji oleh Alkitab. Luther ini yang menggagas bahwa kita harus kembali kepada Injil. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, reformasi artinya kita kembali kepada Injil. Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, melainkan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kita. Reformasi akan terus terjadi. Setiap hati kita perlu terus dibarui oleh kasih dan kebenaran Injil. Oleh sebab itu 31 Oktober diperingati sebagai hari reformasi gereja Protestan. Ecclesia Semper Reformanda, gereja, gedungnya, bahkan kita adalah gereja Bapak Ibu Saudara, harus selalu direformasi. Harus ada selalu pembaharuan di dalam hidup kita. Tentu hidup harus semakin baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada Injil. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama telah membaca kisah daripada Zakheus, si kepala pemungut cukai. Ya Bapak Ibu Saudara, kisah Zakheus tentu sudah terkenal ya Bapak Ibu Saudara ya, apalagi oleh kalangan anak sekolah minggu, di mana Zakheus, bahkan ada lagunya ya, Zakheus, orang pendek, kecil betul di dia gitu kayak lagunya ya. Kita tahu kisah Zakheus ini adalah biasanya diterjemahkan dengan Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai, dia orang berdosa, dia dibenci oleh orang-orang karena dia itu menarik pajak yang tinggi kepada sesamanya. Dia bekerja kepada penjajah Romawi, dia itu sebagai pengkhianat begitu. Lalu dia bertobat. Ada sebuah perjumpaan gitu. Biasanya maknai kisah Zakheus seperti itu, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, kalau minggu lalu Bapak Gembala khotbahnya apa Bapak Ibu Saudara? Tentang kisah apa? Lupa ya. Minggu lalu doa orang dan pemungut cukai. Kalau yang kemarin pemungut cukai yang biasa. Kalau yang saat ini kita lihat Zakheus, dia adalah bukan pemungut cukai ecek-ecek. Dia kepala pemungut cukai, architelones. Dia kepala Bapak, pejabat pajak gitu ya, kepalanya. Tentu dia itu orang yang kaya. Kalau minggu lalu kita boleh belajar ya dari kisah doa orang Farisi, bagaimana Bapak Ibu, Tuhan, aku bersyukur aku tidak sama seperti dia. Kita belajar di sana. Doa orang Farisi dan pemungut cukai yang dapat membuat kita terjebak dalam, kalau orang Farisi itu penghakiman, untung aku tidak kayak dia. Nah, ketika kita melihat, aku bersyukur ya, untung aku nggak kayak dia gitu loh. Ketika kita membaca kisah itu saja kita sudah mulai bisa membandingkan. Untung aku nggak kayak orang Farisi. Nah, nggak akan ada selesainya. Lalu orang pemungut cukai berdoa apa? Kasihanilah aku, hanya menyesal dan tidak bertobat buat apa? Jadi kesimpulannya apa? Mengikut Yesus harus disiplin dan benar, taat seperti Farisi tetapi rendah hati seperti pemungut cukai. Kita tidak perlu menghakimi, melabeling atau mengecap orang lain. Kita fokus. Kita tidak sedang ingin seperti orang Farisi atau pemungut cukai. Kita pengikut Kristus yang sejati ya, hidup benar, terus berbenah, terus berubah, terus direformasi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pemungut cukai adalah sebuah keterpaksaan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu bangsa Israel, orang Yahudi, dalam penjajahan orang Romawi, mencari kerja itu susah. Oleh sebab itu pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang menjanjikan, walaupun aku harus berkhianat kepada bangsa sendiri. Memungut pajak, apa
apapun dipajakin Bapak Ibu. Kalau kita kan ada pajak bumi bangunan ya, pajak motor. Kalau zaman itu semuanya dipajak, bahkan mungkin mau makan pun dipajak gitu, beli HP pun dipajak, mungkin ambekan itu dipajak Bapak Ibu. Nah, pada saat itu pekerjaan pemungut cukai ya pekerjaan ya terpaksa lah, nggak ada pekerjaan lain, mentok-mentok jadi PSK gitu ya, pelacur gitu. Orang pada saat itu memang seperti itu. Bahkan dia jadi kepala dan dia menjadi orang yang kaya. Pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Zakeus menurut Bapak Ibu Saudara itu orang yang seperti apa? Baik atau tidak baik? Jawab jujur Bapak Ibu. Monggo. Menurut Bapak Ibu Saudara, Zakeus itu orang yang seperti apa? Baik atau tidak baik? Monggo dijawab Bapak Ibu. Baik. Baik loh, dia pemungut cukai loh. Pekerjaannya. Orangnya baik. Orangnya baik ya. Tak terpaksa. Buktinya dia baik di mana? Om jawab. Nah itu dia masalahnya nggak terlalu dekat jadi. Terlalu dekat. Maksudnya gimana? Nggak terlalu dekat sama sakitnya jadi. Oh iya, kita nggak kenal sih ya. Kita menghakimi kita. Orang-orang pada saat itu melihat Zakeus dia itu orang yang jahat karena dia pengkhianat ya. Iya ya. Orang kebanyakan di bacaan kita tadi Bapak Ibu mereka menilai Zakeus kan orang yang pengkhianat gitu ya, orang yang tidak baik ya. Nah, Zakeus ini orang seperti apa? Nah, maka saya akan menjawab Zakeus itu sebenarnya orang baik. Zakeus orang baik. Mari kita buktikan ya. Perhatikan ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ayat 8 ya. Itu kan Zakeus sedang konfirmasi kesub ya, gara-gara dikatain dia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus dicap orang berdosa di ayat 7. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mencermati ya ayat 8 ini, saya ngecek di bahasa aslinya memang di ayat 8 ini Bapak Ibu Saudara, kata kerja yang dipakai itu adalah present. Present itu ya saat ini, siki gitu, saiki gitu. Nah, kata kerja present atau saat ini itu dapat dimaknai berganda Bapak Ibu. Umumnya para penafsir itu memakai future present, nanti, mengkol akan, di mana Zakeus ini berubah mau memberi setelah dia itu berjumpa dengan Yesus. Jadi berjumpa dengan Yesus berubah. Itu kebanyakan orang seperti itu. Padahal kata kerja present itu juga bisa dimaknai dengan progresif. Nah, saya pun mendapatkan pemahaman baru Bapak Ibu Saudara. Saya mengutip Isainya. Isai itu apa? Isai adalah buah pikiran atau pendapat seseorang tentang suatu peristiwa ya. Seorang teolog bernama Daniel Clendenin dalam esainya berjudul Saint and Sinner, orang kudus atau pendosa bahasa Indonesianya. Nah, teolog ini, si Daniel ini mengusulkan ya bahwa kata kerja ini dimaknai sebagai progressive present, telah dan sedang. Dan ternyata
Zakheus itu sudah dan sedang dan akan terus memberi. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi teolog ini mengusulkan sebuah terjemahan. Tuhan, aku sudah senantiasa memberikan separuh dari harta kekayaanku kepada orang miskin. Dan kalau aku menjumpai ada catatan yang keliru, mungkin anak buahku menarik terlalu banyak, aku sudah mengembalikannya 4 kali lipat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tepat bahwa Zakheus itu sebenarnya orang baik yang salah jalan. Tetapi ia menyadari kesalahan, kelemahannya, dan bertobat. Ada perubahan, reformasi. Sesuai dengan namanya Bapak Ibu Saudara, Zakheus itu artinya kan murni, Zakai gitu ya. Dia itu orang yang murni, dia orang baik. Bukti lain bagaimana Zakheus ini adalah orang yang murni, nggak neko-neko, dia baik. Dia kan pejabat pajak, dia antek-anteknya Romawi. Dia ingin ketemu siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Tapi kan kerumunan banyak. Dia badannya pendek, dia penekan loh, sampai tinggi gitu. Takutnya ini jatuh gimana? Nah, dia kan bisa Bapak Ibu Saudara. Tolong bro, kepada serdadu Romawi itu supaya minggir gitu. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tapi dia tidak menggunakan privilege itu. Dia lakukan kepentingan pribadinya untuk bertemu Yesus, tidak dengan privilege-nya, tidak dengan jabatannya. Kan biasanya pejabat-pejabat kan memakai privilege mereka ya. Biasanya kan kalau di lampu merah itu ya tok. Pejabatnya mau lewat tuh gitu. Nah, mereka menggunakan privilege-nya. Ini bukti kerendahan hati Zakheus. Dia seorang yang murni, dia seorang yang baik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Zakheus adalah orang yang baik. Dan orang yang baik biasanya belum tentu dianggap baik. Zakheus adalah korban pelabelan, labelisasi. Oleh sebab itu dari pembacaan kisah ini kita mau melihat suatu permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tadi apa bisa disebut pelabelan. Kita mendapat pemahaman baru mengenai teks ini, kisah Zakheus ini, bahwasanya Zakheus ternyata adalah hidden saint, orang kudus yang tersembunyi menurut Daniel Krending tadi. Meskipun ia adalah kepala pemungut cukai, tetapi dia tidak serakah, Bapak Ibu Saudara. Zakheus adalah korban dari pelabelan orang banyak yang mengatai Zakheus, ia orang berdosa. Dan celakanya kadang kita sebagai manusia pun ya, sebagai orang Kristen ikut mengiyakan pelabelan orang banyak itu. Ia orang berdosa, iya Zakheus orang berdosa. Karena besar kemungkinan kalau kita cermati lebih dalam bahwa Zakheus ini adalah orang yang baik, dia bukan seorang pendosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pelabelan biasanya tidak tepat persis menggambarkan seseorang atau suatu kelompok. Biasanya digeneralisasi, betul Bapak Ibu Saudara? Misalnya siapa ya? Pak Teguh ya. Pak Teguh itu orangnya sombong gitu. Ada orang yang melebeli gitu. Tapi coba deh Bapak Ibu Saudara sapa Pak Teguh, halo Pak Teguh gitu. Ya dia pasti akan senyum. Hanya karena mungkin sudah dicap gitu ya. Karena mungkin orang itu mengira Pak Teguh itu sombong, itu kan pelabelan. Padahal belum tentu Pak Teguh itu sombong. Iya, seringkali kita kan mengecap ya Bapak Ibu ya.
Apnek dalam wong kayaknya sombong temen ya. Perangkat permut gitu, hawane gemrungsung. Padahal kita belum coba ya. Coba sapa terlebih dahulu. Iya ternyata tidak seperti label yang dicap itu. Betul Bapak Ibu? Betul. Kan ada istilah don't judge the book, jangan nilai buku dari sampulnya gitu. Maka ketika Zakheus dicap atau dilabel pendosa, maka ia langsung menjawab, aku tidak begitu Tuhan. Aku sudah senantiasa memberikan separuh dari hartaku, kekayaanku kepada orang miskin. Kalau ada yang aku keliru dalam menarik pajak, aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi pelabelan Bapak Ibu Saudara itu membuat orang itu kadang akhirnya menjadi antipati terhadap orang yang melabeli. Betul Bapak Ibu? Pelabelan itu loh membuat orang yang dilabeli, misalnya saya dilabeli, itu menjadi antipati, jaga-jaga, atau mungkin malah marah sekalian kepada orang yang melabeli. Contohnya, udahlah aku mau males aja, aku sudah rajin kayak apapun, karena aku sudah dicap pemalas, ya wis lah, tak sisan lah boy, males sisan. Nah, karena percuma rajin kayak apapun wis dicapek males. Wis lah kalau jadi ini mau mubah larangan TikTok. Udahlah aku nggak mau ramah kepada orang lain karena aku tuh dicap sombong. Sekalian aja aku membenci orang-orang itu. Nah, pelabelan Bapak Ibu Saudara membuat orang yang dilabeli itu menjadi antipati, menjadikan orang itu benci kepada yang melabeli. Padahal belum tentu kan Bapak Ibu Saudara, betul? Belum tentu orang yang kita labeli itu seperti yang ada di pemikiran kita. Lalu yang ketiga, pelabelan itu membuat jarak, bahkan permusuhan antara yang memberi label dan yang dilabeli. Seperti Zakheus dicap pendosa, tidak peduli baik buruknya, benar tidaknya. Orang banyak pada saat itu melabeli Zakheus pendosa. Orang banyak saat itu mengambil jarak, nggak mau dekat-dekat dengan Zakheus. Pembelaan Zakheus pun hanya Tuhan Yesus, Gusti Yesus tok yang mau mendengarkan. Orang banyak saat itu karena ikut mengiyakan dia, Zakheus adalah orang pendosa, orang tidak baik, kita ambil jarak. Jadi pelabelan membuat jarak antara yang dilabeli dan yang melabeli. Nah, biasanya pelabelan ini juga terjadi di antara kita, di keluarga, di masyarakat, ya, di gereja juga mungkin bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Ambil contoh kaum muda dan generasi tua. Orang muda biasanya menganggap orang yang tua itu kolot. Betul apa betul? Betul nggak Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu ya, salah. Anak-anak, mas-mas yang seumuran saya deh gitu. Benar nggak teman-teman? Oh nggak ada yang jawab ya. Biasanya memang generasi muda itu menganggap orang tua itu kolot, konservatif. Nanti kalau dibantah katanya kurang ajar, diberi penjelasan dikira minteri, ya udahlah. Kami kan banyak makan asam dan garam sampai hipertensi. Ya sudahlah, timbang ribut wis manut wae, parepmu. Seperti itu, betul teman-teman? Ya semoga enggak ya. Biasanya generasi muda itu mengecam orang yang tua itu seperti itu, pelabelan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah semua generasi baby boomer ya lahiran tahun 40 sampai 70 itu demikian? Tidak. Kalau kita mau menggali lebih dalam, kita mau mengenali mereka, ternyata enggak seperti itu juga toh.
Banyak orang-orang yang tua pun sudah mulai terbuka, mau mendengarkan yang muda. Tidak juga, karena pelabelan itu Bapak Ibu Saudara. Generasi muda cenderung malas berurusan dengan orang tua. Lalu generasi tua sekarang melebeli yang muda. Generasi muda itu kan biasanya dikenal dengan Gen Z ya, Bapak Ibu ya. Lahiran tahun 97 sampai 2012 kalau nggak salah. Melebeli Gen Z. Nah, Gen Z itu juga dikenal dengan generasi strawberry. Bapak Ibu tahu buah strawberry? Cantik ya, indah dilihat. Dia bagus ya, cantik di luar tetapi mudah memar atau mudah rusak. Ditekan remuk kan? Nah itu untuk menggambarkan Gen Z Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan seperti itu ya? Mereka biasanya nggak kuat tekanan. Orang tua melebeli gini, aduh mas ini kamu baru ditekan sedikit saja sudah melempre, baru ditekan sedikit saja sudah bilangnya mental health, baru ditekan sedikit saja sudah pengen healing. Nah gitu Bapak Saudara. Kenapa kamu nggak kuat seperti kami dulu gitu? Kami kan sudah dilatih kuat, laki-laki nggak boleh cengeng. Nah gitu. Itu pemikiran generasi sebelumnya. Betul nggak kira bapak-bapak nih, ibu-ibu? Iya, karena beda generasi. Generasi strawberry itu lembut dan sensitif secara emosional, mudah stres atau patah semangat saat menghadapi tekanan. Tidak sekuat generasi sebelumnya. Namun di sisi lain mereka kreatif, berjiwa sosial dan punya empati tinggi. Hanya saja perlu dukungan untuk mengelola stres dan realitas hidup modern. Apakah semua Gen Z seperti itu? Generasi strawberry seperti itu? Meletrean, lemah? Ya enggak juga. Kembali lagi kepada korban pelebelan. Kalau kita mungkin dengan generasi tua mau mendekati, mau memahami generasi-generasi di bawahnya, pasti kita akan mengerti nggak semua Gen Z itu seperti itu. Karena Gen Z, generasi Z itu tumbuh bersama internet, media sosial. Cek aja Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekarang pinter-pinter HP-an kan? Betul. Mereka itu tumbuh bersama internet, medsos, smartphone sejak kecil. Bayi saja sudah bisa main game, cek on Shopee juga bisa. Pernah ada itu bocah di mana ya, di Instagram itu ya, kayak pernah lihat marah-marah ibunya, marah tiba-tiba paket datang sampai 3 juta atau berapa gitu. Karena itu anaknya asal pencet-pencet begitu loh. Gen Z ini cepat beradaptasi secara teknologi, tetapi cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek karena terbiasa dengan informasi instan. Nah, biasanya maunya yang cepat, instan. Beda dengan generasi sebelumnya yang menghargai proses gitu ya. Kalau mau berusaha ya, mau mendapatkan sesuatu ya harus berusaha, ada prosesnya. Tetapi rata-rata biasanya Gen Z itu pengen yang instan gitu. Mereka itu ternyata lebih peduli pada isu sosial, keadaan sosial, lingkungan, dan keberagaman. Mereka lebih terbuka dan ekspresif, namun sering merasa cemas ya, insecure ya. Biasanya seperti itu. Apakah itu salah? Ya enggak juga Bapak Saudara. Orang tua pun juga pasti pernah merasakan mental issue, trust issue, insecure. Hanya saja karena mereka lebih sudah dididik, aku sebagai lelaki itu harus kuat. Tetapi untuk generasi Z, generasi muda, ya kalau kamu mau nangis ya nggak apa-apa, itu baik kok daripada kamu stres, ngempet sendiri gitu loh. Labeling Gen tua atau Gen Z, dikit-dikit healing, mental health, insecure. Padahal sebenarnya tidak masalah menurut ilmu psikologi. Bukankah yang tua juga butuh healing? Ada amin? Iya, yang tua juga butuh plesir. Hanya saja
beda platform medsosnya dan beda tempat. Mungkin yang tua, generasi tua cukup healingnya kemana Bapak Ibu Saudara? Cukup maring ono bae maring iya pasar atau maring ngene selinga gitu ya. Iya, yang muda lain, yang muda pasti healingnya kemana kira-kira? Yang jauh ya, yang lagi viral di Instagram, sosmed gitu. Ya kalau yang tua dipostingnya di Facebook, yang muda di Instagram, sama saja. Semua butuh healing. Nah maka pelabelan ini Bapak Saudara, kita harus memperhatikan. Kita harus hilangkan pelabelan itu. Kita dituntut harus sebagai keluarga harus mengenali sesama, yang tua mengenali yang muda pun juga mengenali yang tua, sehingga tidak ada jarak antara yang tua dan yang muda. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Zakheus ini kita belajar. Kita tidak mau melebeli lagi, kenali keluarga kita atau lingkungan kita, di lingkungan gereja, lingkungan bermasyarakat, kita tidak mau lagi melebel-lebeli karena cenderung pelabelan itu tidak tepat. Melalui kisah Zakheus kita mendapatkan pemahaman yang baru. Kita diingatkan untuk tidak mudah menghakimi. Amin. Kita diajak untuk terus mereformasi hati agar semakin serupa dengan Kristus. Zakheus yang pendek mengalami kesulitan menemui Yesus, tapi justru Yesuslah yang menghampirinya. Itu menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari kita. Sama dengan konsep keselamatan toh Bapak Ibu, di mana manusia mencari Allah itu tidak akan ketemu, tetapi Zakheus menemui Tuhan Yesus saja kesulitan, harus merek pohon. Tetapi Tuhan Yesus yang datang kepada Zakheus. Zakheus, aku hari ini mau menumpang di rumah. Sama dengan konsep bahwa Allah ini dalam diri Tuhan Yesus datang ke dunia, menghampiri kita, menyelamatkan kita. Amin. Tuhan yang mencari manusia, Ia rela mati, Yesus mati disalib untuk keselamatan umat kita yang bersama. Nanti kita akan rayakan ini. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan Kristus yang memulihkan hati kita. Hati yang terus dibaharui, terus direformasi di dalam kasih-Nya. Kadang kita gampang banget melebeli orang. Dia orang berdosa, dia orang malas, dia generasi stroberi, dia generasi tua. Tapi kisah Zakheus di Lukas 19 ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa di mata orang. Zakheus seorang pendosa, tapi di mata Tuhan dia orang yang baik. Dia orang yang sedang berproses dan terus berproses menjadi orang yang lebih baik. Reformasi itu bukan terjadi 500 tahun yang lalu saja, bukan cuma sejarah saja reformasi itu. Reformasi itu terjadi setiap kali hati kita berubah. Dari menghakimi jadi mengasihi. Tidak lagi melebeli. Dari gengsi jadi rendah hati. Dari marah jadi memahami. Tuhan Yesus menghampiri Zakheus bukan untuk menegur, tapi untuk memulihkan. Dan hari ini mungkin Tuhan juga mau menghampiri hati kita, supaya kita bersama-sama mengalami reformasi hati. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan, kami belajar dari kisah Zakheus dan kami mendapatkan pemahaman baru bahwasanya Zakheus adalah orang baik, dan kami tidak mau lagi terjebak di dalam pelabelan. Kami tidak mau lagi mengecap, menghakimi. Karena kadang pelabelan itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau menghargai yang tua, menghargai yang muda pun menghargai yang tua. Kami mau hidup rukun sehingga berkat Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang akan kita nyanyikan bersama. Karena baru pertama kita sambil belajar ya Bapak Ibu Saudara. Pelayan perjamuan kudus diminta untuk maju ke depan, Bapak Marsono dan Bapak Yohanes Malir. Umat yang dikasihi Allah, saat ini kita akan masuk dalam liturgi sakramen perjamuan kudus. Kepada para petugas pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri dan dengarkanlah makna perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda mantre dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sedang mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang maha suci. Amin.
Apakah Bapak Ibu semua secara jemaat sudah menerima roti dan anggur? Puji Tuhan. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkanlah firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah Tuhan Yesus makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, perjamuan suci, di mana kami memperingati karya keselamatan Tuhan, karya pengorbanan Tuhan, bukti kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di atas Bukit Golgota 2025 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang maha suci. Oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena kematian-Mu, hidup kami diampuni dosanya, hidup kami boleh ditebus dosanya, dan kami mendapat anugerah untuk boleh masuk dalam kerajaan surga. Kami yang beriman, kami yang percaya kepadamu, kami telah bersatu dengan Tuhan, kami telah bersekutu dengan Tuhan. Kapanpun kami meninggal, kapanpun kami mati, kami bertemu dengan Sang Khalik, dengan Sang Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus kami, hidup kami semakin diubah, hidup kami semakin direformasi, kami semakin dekat dengan Tuhan. Ada paradigma yang baru dalam hati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi melabel orang, karena di label itu tidak enak.
Tapi kami mau Tuhan membuktikan diri kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kadang kami yang melabel, justru kami lebih buruk daripada yang kami label. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, ada pengertian baru, ada paradigma yang baru, yang kami boleh mengerti, yang mungkin selama ini tidak pernah kami dengar. Biarlah kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui Roh Kudus, melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-Nya. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati kita akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan bila topan keras melanda hidup. Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sucikan kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan rumah tangga di tempat yang mendapat arisan, informasinya menyusul. Persekutuan remaja Sabtu 8 November 2025 pukul 18.00, tempatnya di gereja. Pelayan ibadah umum Minggu 9 November 2025 pukul 8.00, WL-nya Rahel Natalia, singernya Diva dan Feni, asyirnya Bapak Ibu Bayu, LC-nya Saudari Agnes. Shalom diumumkan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 setelah ibadah akan diadakan perjamuan kasih dan makan bersama. Sudah cukup lama kita tidak melaksanakan kegiatan ini. Kiranya melalui perjamuan kasih ini kita dapat mempererat kebersamaan dan kasih persaudaraan antar jemaat.
Pada ibadah tersebut, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Direja Purwokerto. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan bersekutu bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di bulan November, Saudara Megas 8 November, Saudara Daniel 26 November, Saudara Ritania maju ke depan untuk didoakan. Waktu selanjutnya doa dan syafaat dan doa berkat dari Bapak Pendeta. Mari yang berulang tahun turun dulu. Ya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita bersama-sama berdoa dan coba mendukung dalam doa setiap anak-anak kita yang sedang berulang tahun. Ada Megas, ada Daniel, ada Raka, ada Tania. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami membawa setiap anak-anakmu yang berulang tahun di bulan ini. Kami serahkan Megas, kami serahkan Daniel, kami serahkan Raka, kami serahkan Tania. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena sepanjang setahun Tuhan sudah pelihara. Sepanjang setahun Tuhan sudah berkati. Ada banyak berkat, ada banyak kebaikan yang diterima oleh mereka, dan mereka pun harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau mereka ada, kalau mereka hidup sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kami serahkan waktu-waktu selanjutnya mulai detik ini, mulai hari ini, setahun ke depan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas sampai 1 tahun kemudian nantinya. Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Engkau dibuat sukses, engkau dibuat berhasil, engkau dibuat sehat jasmani dan rohaninya. Diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati Megas, memberkati Daniel, memberkati Raka, memberkati Tania. Haleluya, amin. Silakan ke tempat. Mari kita berdoa dan bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami umat-Mu merendahkan diri dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan secara khusus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap kami semua. Kami berdoa dengan iman, kami berdoa dengan kerendahan hati kami, membawa negeri kami, membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kepemimpinan yang baru. Sudah hampir 1 tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya itu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kiranya Engkau terus memberkati, menuntun langkah mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Engkau memimpin bangsa ini supaya bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa ini tidak jatuh dalam kemiskinan, bangsa ini tidak jatuh dalam keterpurukan, tapi diberkati bangsa ini ya Tuhan. Dari pusat kota Jakarta sampai seluruh pelosok desanya diberkati. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, damai, aman dan tentram ya Tuhan. Ada kerukunan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada persatuan di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan, di bangsa kami, rakyat Indonesia boleh mudah mencari pekerjaan ya Tuhan. Boleh mereka mudah mencari lapangan-lapangan pekerjaan dimanapun Tuhan. Sehingga kami doakan supaya rakyat Indonesia tidak banyak yang nganggur, tapi semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik, baik yang wira swasta maupun mereka Tuhan yang menjadi pegawai, menjadi karyawan, apapun Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami terus berdoakan bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini terus Engkau berkati. Bangsa ini terus diberikan kemakmuran, diberikan keamanan dan keadilan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Kiranya Engkau memberinya kemampuan dan kebijaksanaan untuk memajukan perekonomian Indonesia, untuk membangun negeri ini dari pusat hingga pelosok daerah tambah makmur, tambah Tuhan diberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan tanah kelahiran kami, kota kami tercinta Purbalingga, di mana kami hidup. Berkati kota kami Purbalingga, berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya, diberkati Bapak Camat kami, Bapak Kapolsek kami dengan seluruh Forkompinsamnya, diberkati Bapak Kepala Desa kami dengan seluruh perangkat desanya, diberkati juga Bapak-bapak polisi yang tiap minggu mereka berjaga di tempat ini, agar mereka selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang sedang dikerjakan, apapun program yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan oleh Bapak Fahmi dan juga Bapak Dimas Wakil dari Bupati Purbalingga ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat di tempat ini yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan iman, dikuatkan iman mereka. Yang mengalami kesulitan ekonomi, diberkati dan dipulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka juga supaya rukun, harmonis, sejahtera dan bahagia. Pekerjaan-pekerjaan mereka, biaya-biaya pendidikan anak-anak mereka dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang duduk di bangku kuliah, Tuhan memberkati. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Yang kami tahu dan kami percaya, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati, menolong umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Ada beberapa jemaat Tuhan yang lama tidak ibadah. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus menjamah mereka, menyadarkan mereka untuk mereka juga boleh bersekutu bukan hanya dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus dan keluarga-keluarga Allah yang masih tinggal di bumi ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau membuka jalan dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu yang sakit, tapi Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih. Kami juga menyerahkan rencana pembelian sound system yang sedang kami gumuli melalui jemaat, melalui umat, melalui kami semua. Seberapa rupiah yang kami miliki, yang kami ikhlaskan, yang bisa kami bawa, yang bisa kami korbankan kepada Tuhan, ini menjadi benih iman, ini menjadi benih ilahi, di mana Tuhan akan memberkati sehingga tepat pada waktunya sound system boleh terbeli. Akhirnya ya Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan tentang kisah Sakeus, ajarilah kami untuk tidak cepat memberi label atau menghakimi orang lain. Tumbuhkan dalam hati kami kerinduan seperti Sakeus, rindu mencari Tuhan, rindu untuk berbagi, rindu untuk diubahkan oleh kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, kita akan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.